abadi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindu Kau lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. 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 Jemaat tetap bangkit berdiri. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan pujikan terima sukacita surga. Mari kita bertepuk tangan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergema. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergema. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kepuasan. Haleluya. Ku mohon sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita pujikan sekali lagi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergema. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai
yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah jangan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat dipelajari duduk kembali. Biasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dekat kasih Bapa, jiwa kita merasa tentram. Kita akan persiapkan hati kita saat ini. Kita pujikan, Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Jiwaku pun tentram. Engkau menerima kami Tuhan. Engkau menerimaku dengan sepenuh, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalam hati kami Tuhan, sampai ke dalam hatiku. Katakan Tuhan, inilah yang Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita pujikan sekali lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Kau menerima kami Tuhan. Kau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman hati kami Tuhan. Sampai kedalaman hatiku.
jauh melebihi semua. Sekalipun Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang tahu, Kau menjana hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, kita berdoa. Benar Tuhan, ini yang Ku tahu, Kau mengenal hatiku. Namun jauh lebih dari itu, bahwa Tuhan juga menjaga hatiku. Kami umat-Mu juga semakin rindu untuk mengenal Engkau, supaya kehidupan kami memancar senantiasa, sebab kami adalah anak terang. Dan tentunya Tuhan akan melawat kami sebagai umat-Mu yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Kau punya rancangan indah bagi kami, dan kami melangkah dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mendengar firman-Mu. Tuhan akan menolong kami, Tuhan menolong hamba-Mu, dan Tuhan akan memimpin. Biarkanlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, senjata bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu kembali secara khusus ibadah secara onsite. Dan mari kita bersama-sama selalu memuliakan Tuhan, menjaga hidup kita, merenungkan kebaikan Tuhan, dan kita membuka bersama firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai yang kelima. Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Yohanes 17 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Tentunya berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sehabis mengantar anak saya ke sekolahan, saya singgah di pasar Ganjuran. Di situ saya melihat ada makanan yang menurut saya cukup menarik begitu ya. Ada puding, Bapak Ibu. Ada puding warnanya hijau. Wah, ini rasa apa? Mungkin rasa ini sangat membuat bagi saya menarik gitu ya. Mungkin segar, menyenangkan, mungkin manis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa macam puding memang. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita tidak memakannya, tentunya kita tidak bisa merasakan puding itu. Entah puding itu mungkin bagi kita menarik, bagi kita mungkin rasanya baru melihat saja, wah mungkin itu manis. Tapi Bapak Ibu pada waktu kita makan, belum tentu itu manis. Bisa saja rasanya tawar. Nah, oleh sebab itu, ini menggambarkan tentang orang yang mengatakan terkadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, tidak ada jalan mengenal Tuhan. Tidak ada jalan mengenal Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah menelusuri jalan, yang tentunya kita kenal, kita tidak perlu risau. Artinya pada waktu kita menemukan jalan yang sejati, memiliki pengalaman pribadi, menemukan jalan yang sangat spesial dalam hidup kita, yaitu Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak perlu risau, kita tidak perlu khawatir, kita mendapatkan jalan dan akhirnya kita mengenal Yesus yang adalah Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal bahasa Yunaninya adalah ginoskosin. Dari kata ginosko secara konseptual berarti mempelajari untuk mengetahui, memperoleh pengetahuan dari pengamatan, mengerti, memahami, dan memahami dalam arti kenal. Dari Yohanes pasal 17 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini memuat doa Yesus kepada Bapaknya setelah menyampaikan amanat perpisahan. Dan dia akan menghadapi pergumulan yang cukup berat, di mana dia akan menghadapi kematian di kayu salib. Nah, oleh sebab itu pasal 17 ini juga dikenal dengan doa perpisahan, doa imam besar, di mana gerejanya akan terbentuk. Dia juga menyebut dalam doa, Yesus menyebut dalam doanya yaitu memanggil Bapa. Ini juga merujuk bagaimana hubungan antara Yesus dengan Bapa begitu dekat. Seperti seorang Bapa dengan anaknya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahkan di sini disebutkan 6 kali Yesus menyebut Bapa, menyebut Tuhan dengan nama Bapa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, namun ironisnya bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang juga menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Ironisnya, manusia menolak dia, tidak menerimanya. Oleh sebab itu, tengah-tengah pergumulannya, pada waktu Tuhan Yesus Kristus berdoa,
bahwa ada tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan manusia. Dia mengatakan, permuliakanlah aku. Supaya apa? Supaya Bapa memberikan kemampuan menyelesaikan tugasnya, mengerjakan keselamatan yang merupakan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Melalui kematian, kebangkitan dan kenaikannya, dia memuliakan Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentu saja melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Dia memberikan janji kepada kita hidup yang kekal itu bagi kita yang tentunya mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Yunani untuk kekal adalah aionios. Di sini mengatakan bahwa artinya memiliki pokok kualitas kehidupan di mana kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan kekal itu, dan Allah itulah kekekalan itu. Oleh sebab itu kita akan mengalami hidup yang kekal bersama Dia apabila kita mengenal Allah. Kita akan mengalami hidup yang kekal apabila kita mengenal Allah. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata mengetahui atau mengenal atau maaf, ini ada istilah yang sepertinya sangat dekat dengan kita yang sudah berkeluarga, yaitu istilah hubungan intim. Nah, keintiman Adam dan Hawa berhubungan dengan Adam berhubungan dengan Hawa, dan puji Tuhan Bapak Ibu dan Tuhan, kita melihat bahwa lahirlah anaknya Kain. Dan di sini Bapak Ibu, yang terpenting bukan masalah hubungan tadi antara suami dan istri, tapi ada suatu relasi yang lebih dalam, yaitu hati, pikiran, jiwa, cinta kasih di dalamnya. Bagaimana mereka akan melakukan suatu hubungan, ada suatu keintiman, tatkala tidak ada hati, tatkala tidak ada satu pikiran, tatkala tidak ada cinta di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana mengenal Allah dalam diri kita? Tentunya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak cukup kita itu punya suatu intelektual dengan Dia, pengetahuan saja dengan Dia, tapi relasi kita dengan Tuhan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang sebenarnya lebih utama. Bukan sekedar pengetahuan saja, tapi hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengenal Allah. Tentunya Allah adalah Allah pribadi yang sangat luar biasa, Tuhan yang maha besar. Tuhan kita adalah pribadi yang transenden. Dia pribadi yang jauh melampaui segala sesuatu. Dia melebihi segala-galanya, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Hati dan pikiran kita tidak dapat menjangkaunya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengenal Allah itu lebih rumit dibandingkan mengenal manusia. Gambarannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, katakanlah kita itu melihat ayam kita yang lari dari kandang gitu ya. Terus kemudian kita mengatakan, aku mengenal ayam ini, itu ayamku gitu ya. Mungkin ayam kita itu di tetangga kita, dan kita tahu persis itu ayamku. Sehingga pada saat kita panggil ayam itu tidak akan lari, karena dia kenal kita. Jadi kata mengenal tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar melihat. Kemarin
kita bernostalgia, saya dengan Mas Adi gitu ya, menceritakan tentang perjalanan kita ke Jakarta waktu MPL. Saya tidak tahu Mas Adi juga sepertinya tidak tahu saya gitu ya, tidak terlalu mengenal. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perjalanan ke Jakarta dalam satu gerbong bersebelahan gitu ya Bapak Ibu. Mas Adi ini mikir-mikir, ini siapa ya, kayaknya saya kenal gitu ya. Kayaknya saya kenal, itu tetangga saya atau siapa? Kalau tetangga saya ganteng men gitu ya. Ini siapa ya? Kayaknya ini orang Solo atau mana? Mas Adi menyebutkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah itu tanya sama Mbak Naomi gitu ya. Saya tidak tahu apakah di foto apa enggak itu ya, sama Mas Adi itu ya. Nah, terus Naomi mengatakan, oh itu Pak Anang. Nah, terus kemudian Mas Adi mendekati saya. Pak Anang ya? Oh iya Mas Adi. Nah, saya enggak mengatakan Mas Adi ya. Oh iya Mas gitu ya. Karena saya belum tahu namanya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya dalam perjalanan sudah tenang. Karena sampai di Jakarta saya akan bertemu dengan Bapak Nahum begitu ya. Saya akan bertemu dengan Bapak Nahum dan menuju perjalanan untuk ke lokasi. Sedangkan Mas Adi bingung. Saya sampai di sana nanti dengan siapa ya? Nanti perjalanannya bagaimana ya? Delalah Bapak Ibu, ketemu dengan saya. Nah, yang saya maksudkan tadi bahwa saya sepertinya kenal ya orang ini gitu ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata mengenal itu tidak hanya sekedar melihat, mengetahui, hanya sekedarnya begitu ya. Tetapi Bapak Ibu lebih jauh daripada itu. Tahu karakter, tahu hobinya, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan, mengenal manusia itu juga lebih rumit daripada ayam. Saya menggambarkan bahwa ayam itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa mengenalnya, bisa mempelajarinya gitu ya. Untuk merawatnya itu mungkin 1, 2, 3 hari itu bisa. Tapi Bapak Ibu untuk mengenal manusia butuh berbulan-bulan. Oleh sebab itu Bapak saya mengatakan, yen kewan sanadyan dicampur Bapak Ibu. Kewan katakanlah ayam baru. Ayam baru dicampur dalam satu kandang. Bapak Ibu kasih Tuhan, 1, 2, 3 hari tradung-tradungan. Tapi manusia Bapak Ibu kebalikannya. Kalau manusia itu katakanlah kita kenal dulu ya. Kenal dulu. Katakanlah kita bertemu dulu. Kita bertemu dulu 1 bulan. Wah, Bapak, mari. Baik-baik gitu ya. 2 bulan lebih dekat lagi. Yuk tak jajak kayak gitu. Bulan ke-3 Bapak Ibu sudah masuk ke dalam. Bulan ke-6 seterusnya Bapak Ibu terjadi konflik. Kebalikannya. Semakin mengenal semakin banyak konflik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hanya saya sebagai hamba Tuhan belajar mengenal itu begitu sulit. Oleh sebab itu patutlah ya, majelis itu memberikan ruang buat saya. Kenali dulu ya Pak Anang ya, selama 1 minggu live in di Pundong. Priye neng Pundong wi gelem apa ora gitu kan. Tambah neh Bapak Ibu 1 minggu. Ya, saya mau bersedia gitu ya. Masih baik-baik Bapak Ibu, luar biasa baik sekali. Terus kemudian tambah TO Bapak Ibu. Nah, sama TO ditanting lagi. Ya Pak Anang kuat apa ora gitu kan. Ya. Kalau kuat
maju. Nah, itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gambarannya kita belajar untuk semakin mengenal itu suatu proses juga. Nah, demikian juga ilustrasi di atas merupakan ilustrasi yang dimaksudkan untuk mengenal Allah. Melalui Yeremia, Allah berfirman dalam Yeremia 9 ayat 24, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah sebagai berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sebab itu mengenal Allah merupakan hubungan yang tentunya mampu menggetarkan hati Bapak Ibu. Mengenal Allah mampu menggetarkan hati. Saya bersyukur, saya sebelumnya memang lahir di antara keluarga Kristen. Kemudian kelas 5 saya masuk di panti asuhan. Dan tiap pagi maupun tiap malam kita dilatih untuk belajar membawakan renungan. Apalagi saya ketua di asrama itu walaupun masih kelas 5 Bapak Ibu. Selama 4 tahun saya di situ. Tapi Bapak Ibu saya tidak mengerti. Saya tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dan saya baru menemukan cinta kasih yang sejati. Pengenalan akan Kristus. Mengenal Allah pada waktu saya sungguh-sungguh menerima Dia. Saya lahir baru. Kelas 1 SMA Bapak Ibu. Mengenal lahir baru. Sukacitanya luar biasa. Menggetarkan hati. Saya dulu orang berdosa. Orang yang tidak layak. Orang yang penuh dengan kesalahan. Hati saya khawatir tentang masa depan. Saya tidak memiliki tujuan hidup. Hidup dalam kegelapan. Tapi pada waktu saya terima Tuhan, percaya dan bertobat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan menggetarkan hati. Sungguh-sungguh saya merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Dan ini tidak berhenti. Pulang dari retreat sampai berhari-hari, berbulan-bulan, saya semakin cinta Kristus Yesus. Belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mampu menggetarkan hati. Sebuah hubungan di mana kita pada waktu diperlihatkan sebagai manusia yang berdosa, mengenal Allah yang Maha Kudus itu, dan Dia mengangkat kita menjadi sekerja Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dulu kita bodoh, dulu kita buta, dulu kita lemah, dulu kita tidak berharga, dulu hidup kita sia-sia di luar Tuhan. Hidup kita dalam kegelapan, tidak ada harapan. Tapi saat kita memohon kepada Tuhan, berdoa, berseru, minta pengampunan kepada Tuhan, kita menyadari dan membuka hati kita. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita diangkat menjadi mitra Allah. Kita diangkat menjadi anaknya. Inilah yang menggetarkan hati kita. Inilah yang membuat kita tentunya hidup berubah. Dan akhirnya kita memiliki harapan. Hidup kita menjadi terang, hidup kita bernilai, hidup kita penuh dengan rahmat Allah. Di mana kita yang kurang hikmat, kita bisa minta hikmat. Bila kita kurang iman, kita bisa minta iman. Dulu mungkin kita tidak menerapkan kasih, tapi saat ini kita meluap-luap kasih kita, bisa kita bagikan kepada orang lain. Dulu kita adalah tawanan iblis. Sekarang kita berada di posisi dipercaya Tuhan untuk melayaninya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan mengenal Allah mencakup Allah
telah berbicara kepada manusia dengan firman-Nya, tentunya membuat kita lebih bijaksana menuju kepada keselamatan. Dan firman Tuhan inilah yang menuntun kita, Bapak Ibu dan Tuhan. Allah juga adalah Allah Raja segala raja. Sebagaimana kita perlu memperhatikan sifat-sifat Allah, memperhatikan karakter Allah, di mana Allah penuh kuasa, Allah yang maha mulia. Dan ini membuat kita kagum, hormat akan Dia. Allah itu juga juru selamat. Di dalam kasih-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan orang yang percaya. Kita telah menerima undangan dari Dia dan kita melakukan perintah-Nya. Mengenal Allah juga mencakup di mana Allah adalah Tritunggal. Dalam kealahan ada 3 pribadi, di mana Bapa melakukan karyanya, merencanakan penebusan. Allah melakukan, dan Roh Kudus, di mana Anak melakukan dan Roh Kudus menerapkannya. Demikian juga Bapak Ibu mengenal Allah, berarti hidup kita mengalami suatu kesalehan. Di mana hidup kita berubah, hidup kita mengalami kesalehan, suatu kenyataan bahwa di mana kita memiliki penyembahan kepada Tuhan, doa kepada Dia, dan penyerahan diri melayani Tuhan. Tentunya ini adalah suatu sukacita bagi kita, di mana kita memiliki suatu persekutuan ilahi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentunya dengan firman Tuhan, pengenalan bahwa Dia adalah pribadi, Dia adalah Trinitas, Dia adalah Juru Selamat, dan kita mengalami perubahan hidup yang saleh. Wujud dari pengenalan kita kepada Allah. Demikian juga selanjutnya bahwa pada saat kita memperoleh hidup yang kekal, tentunya karena mengenal Yesus Kristus. Yang tadinya mengenal Allah, yang kedua adalah mengenal Yesus. Salah satu bukti bahwa imanensi Allah adalah inkarnasi Tuhan Yesus Kristus dalam rupa manusia. Dia adalah Tuhan yang hadir nyata di tengah-tengah kita. Dia dekat dengan kita. Kita bisa memohon kepada Dia. Kita merasakan begitu Dia di samping kita. Dan melalui penebusan Kristus, hubungan kita Bapak Ibu dipulihkan. Dulu kita terpisah dengan Allah. Karena pengenalan Kristus, kita menjadi dekat dengan Dia. Tuhan hadir dalam karya agung penebusannya. Dan oleh sebab itu, akan sangat indah. Seperti apa yang disampaikan oleh Hans Deng. Dia mengatakan seperti yang sering kita baca, sering kita ikrarkan, sering kita hidupi tiap hari. Dia mengatakan tak seorang pun dapat dengan sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali dia mengikutinya setiap hari, setiap kehidupan kita, mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengenal Kristus, mengikuti jejaknya setiap hari, mengikuti keteladanan Kristus, di mana kita terus belajar, di mana kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana keteladanan Kristus yang menjadikan kita mengalami hidup yang kuat bersama Dia. Karakter kita akan dibentuk, iman kita akan dibentuk, sehingga pada waktu kita menghadapi pandemi seperti ini, 2 tahun, tentunya masa-masa yang sulit, masa-masa yang kita perlu harus mengubah cara hidup kita.
Dan kita juga harus siap. Siap tidak siap Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sehingga pergumulan yang cukup berat bagi kita semuanya. Ada yang ditinggalkan saudaranya, ada yang ditinggalkan orang tuanya. Mereka meninggal dunia atau bahkan kehilangan pekerjaan, kesulitan belajar. Karena banyak orang yang mengalami kesulitan belajar sampai mereka stres Bapak Ibu. Anak saya, Abia Asael, pertama kali menghadapi pandemi Bapak Ibu belajar di rumah secara daring. Sangat susah. Bergumul. Orang tua tambah bergumul lagi. Terutama saya Bapak Ibu. Ya, harus menyiapkan ini, menyiapkan itu dan sebagainya. Belum pelayanan, mempersiapkan pelayanan, mempersiapkan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Wah, Bapak Ibu, apalagi waktu itu masih berjauhan ya. Saya di Jogja, anak di Salatiga. Harus ngecek terus PR-mu mana gitu ya. Apalagi Bapak Ibu, pelajaran anak sekarang itu kan berat-berat gitu ya. Kelas 5 saja pelajaran sudah berat Bapak Ibu. Nah, bapaknya ini harus belajar juga. Stres juga Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu dari hal seperti ini, pada waktu kita mengenal Kristus, mengikuti jejaknya, keteladannya, itu menjadi suatu kekuatan bagi kita. Sepertinya kita dicas. Mengenal Kristus, kita dicas. Bagaimana tiap hari Bapak Ibu dalam hidup kita, apakah kita mengenal Kristus lebih dalam lagi? Dengan perenungan, refleksi dalam hidup kita. Menumbuhkan spiritualitas kita, dekat dengan Dia. Supaya apa? Pergumulan-pergumulan yang begitu berat yang kita hadapi, kita mampu berjalan bersama Dia. Karena kita jelas tentunya domba-domba yang mengenal tuannya dan tuannya mengenal kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur karena kasih setia Tuhan. Bersyukur. Bukan hanya Tuhan mengenal kita. Sebelum dalam kandungan, Tuhan pun sudah mengenal kita. Namun lebih jauh lagi, andai kata kita juga mau mengenal Dia, menerimanya. Bersyukur bagi kita mendapatkan pengalaman pribadi bersama Tuhan yang begitu menggetarkan pribadi, lepas pribadi, punya pengalaman spiritualitas yang indah bersama Dia. Syukur kita menjadi domba-dombanya. Kita diciptakan oleh Dia, serupa dan segambar dengan Dia. Bersyukur juga kita bukan domba-domba yang hilang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita yang sudah mengenal Kristus dan mengenal Allah, bagikan pengalaman kita kepada orang lain. Karena sukacita itulah di mana orang lain juga harus merasakannya, di mana orang lain bisa merasakannya, mengalami hidup terang karena pengenalan akan Dia. Bangunlah pengenalan akan Dia tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan sebelum merespon firman Tuhan ini. Kita akan memuji Tuhan dalam pujian yang terakhir. Kau mengenal hatiku, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pancarkan kehidupan kita, bagikan pengenalan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka risau, mereka gelisah, mereka tidak ada harapan. Kita dipanggil untuk mengabarkan kabar ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang.
Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senandnya. Sekali lagi, hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau melihat Engkau, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan adalah Tuhan yang transenden dan imanen, di mana Tuhan yang perkasa, Tuhan yang melebihi segala-galanya, tak terbatas ruang dan waktu. Tuhan yang dekat dengan kita, dan Tuhan yang imanen, di mana Tuhan datang ke dunia ini dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya duduk di dalam kerajaan surga, namun Tuhan juga yang hadir tengah-tengah kami secara nyata, di mana kami mendapatkan kekuatan yang baru saat kami mengenal Kristus Yesus. Kami mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan,
Tuhan yang agung. Sehingga kami mengenal Bapa, mengenal Anak, mengenal Roh Kudus. Melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin mengalami kekuatan yang baru, di mana kami memiliki pengharapan, di mana kami memiliki kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami meyakini bahwa pada waktu kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti teladan Kristus Yesus, kami mendapatkan jaminan dari Kristus Yesus, hidup yang kekal itu. Puji nama Tuhan. Kami berdoa. Amin. Sebagai jemaat Kristen, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Rasanya senang sekali ya kita dapat beribadah secara onsite lebih leluasa. Namun kita tetap menjalankan prokes. Kita berdoa semoga semakin bisa lebih leluasa lagi. Terima kasih sudah hadir di gereja beribadah bersama-sama di GKMI Yogyakarta. Demikian juga yang melalui YouTube ataupun Zoom. Terima kasih. Mungkin adakah yang pertama kali hadir pada saat ini di gereja? Adakah yang pertama kali hadir? Tidak ada ya, terima kasih. Pertama-tama kami majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Anang Sumanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak, pelayanan, dan keluarga. Kemudian terima kasih semua yang sudah terlibat melayani di pagi hari ini, ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, ada beberapa warta yang perlu ditambahkan. Selain nanti kita akan ikuti video warta. Yang pertama, sehubungan dengan rencana pemberkatan pernikahan Saudara Yosia dan Saudari Valen, maka pada tanggal 21 Januari 2022 hari Jumat akan diadakan percakapan dengan majelis. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Saudara Yosia ini putra dari Bapak Ibu Susilo. Kemudian pengumuman berikutnya adalah hari ini Minggu 16 Januari 2022 setelah kebaktian
pada pukul 10 akan diadakan rapat praraker. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, kenapa ada praraker kalau sebelumnya tidak ada? Nah, begini Bapak Ibu Saudara, sedikit saya menjelaskan bahwa praraker ini nantinya akan membuat draft program di mana program itu saling mendukung sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh hamba Tuhan kita, yaitu Bapak Pendeta Rudianto, Bapak Pendeta Muda Anang Sumanto, kemudian juga ada Bapak Andre, kemudian ada Saudara Heri yang mungkin akhir tahun kemarin menyampaikan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara lupa. Nah, berempat ini telah merumuskan agenda setahun ke depan. Oleh karena itu, pada praraker ini akan membahas, menyiapkan untuk raker yang direncanakan pada tanggal 20 Februari 2022. Sehingga nanti bisa saling bersinergi, saling mendukung apa yang menjadi target setahun ke depan ini dapat tercapai. Sehingga kalau dulu bingung membuat program, saya itu komisi ini mau membuat program apa, nah nanti pada praraker ini kita akan saling mendukung. Jadi ada gambaran, oh mau saya buat seperti ini, supaya ada dapat mencapai target yang sudah dirumuskan oleh beliau berempat ini untuk 1 tahun ke depan. Itu praraker. Nah, kita berdoa semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Tanggal 20 Februari dapat berjalan raker sehingga dengan cepat bisa seminggu kemudian direncanakan sidang jemaat. Setelah itu program akan dapat berjalan. Demikian penjelasan praraker. Warta berikutnya adalah dari keluarga Ibu Endang Daryatmo. Dalam rangka mengenang berpulangnya almarhum Bapak Daryatmo, maka keluarga Ibu Endang Daryatmo akan mengadakan persekutuan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di gereja pada pukul 17. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Rudianto. Bapak Ibu Saudara dapat mencermati warta ini di WA Group. Kemudian pengumuman yang berikutnya dari sekolah minggu, komisi sekolah minggu. Hari ini setelah ibadah umum akan diadakan ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia sekolah minggu, mohon dukungan, dorongannya untuk mengikuti ibadah nanti yang akan dilayani oleh Ibu Rachel dan Kak Dona. Temanya adalah saling menjaga. MC oleh Kak Lesia dan musik oleh Kak Dian. Kemudian Komisi Sekolah Minggu akan memulai ibadah sekolah minggu secara onset pada tanggal 30 Januari 2022. Pengumuman berikutnya adalah pada hari Minggu 23 Januari 2022 pukul 10 sampai 15 WIB akan dilaksanakan pelatihan guru sekolah minggu bersama Ibu Agustina Wijayanti SPD dari GPDI Hagios. Tema pelatihannya adalah cara mengajar kreatif, efektif, dan inovatif di kelas sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti pelatihan dapat memperlengkapi diri dan ikut
dalam pelatihan dan diharapkan juga terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Silahkan mendaftar ke WA gereja dan paling lambat pendaftaran ini hari Jumat 21 Januari 2022 pukul 15 WIB jam kantor. Ya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih telah hadir dalam ibadah pagi ini. Mari kita simak warta jemaat minggu ini. Persekutuan keluarga pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 6 sore akan dipimpin oleh Ibu Ani Wijaya dari ARK Family Center dengan tema mengelola keuangan. Persekutuan Komisi Perempuan Priscilla pada hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 5:30 sore akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Yanti Dereja dengan tema pendalaman Alkitab melakukan hal yang benar. Mari ikuti program Rema Renungan Malam setiap hari Minggu pukul 8:30 malam yang dibawakan oleh GKMI Yogyakarta dan disiarkan oleh Radio Petra. Rema minggu ini akan dibawakan oleh Ibu Rahel Yuni Kristanti dengan tema perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Jangan lewatkan program radio Pesona Sabda setiap hari Senin pukul 20.15 waktu Indonesia Barat bersama GKMI Yogyakarta dan disiarkan di Radio Petra. Firman Tuhan akan melanjutkan penggalian atas kitab Nehemia 2 dengan tema menjajaki visi Allah. Penggalian Alkitab akan dibawakan oleh Pendeta Rudianto, Gembala Jemaat GKMI Yogyakarta. Berikut adalah agenda kemajelisan untuk bulan Januari sampai Februari. Berikut adalah informasi persembahan periode 7 Januari sampai 13 Januari 2022 serta informasi cabang Pondong. Berikut adalah nama-nama yang melayani pada ibadah Minggu 23 Januari 2022. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Basaria Siantori dari GKMI Sidodadi dengan tema Bersama-sama Mengikuti Yesus. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita mendengarkan pesan gembala minggu ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, terpelihara dalam anugerah Allah, tercukupi dalam segala kebajikan. Firman Tuhan mengajar kita bahwa mengenal Allah berkaitan erat dengan mengenal Yesus Kristus. Bahkan hanya dengan mengenal Yesus Kristus sajalah kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang sejati. Dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah sebagai Bapa kita dan hidup dalam naungan kasih setianya. Allah dalam Kristus, Dialah sumber berkat, pertolongan, kekuatan, hikmat dan penghiburan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Demikian warta minggu ini. Info selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang telah dibagikan di grup WA GKMI Yogyakarta. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian warta yang dapat disampaikan untuk warta laporan keuangan bulan Desember. Bapak Ibu Saudara dapat cermati di warta yang di-share di grup. Terima kasih, selamat hari Minggu, sehat selalu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita percaya Bapa kita adalah Bapa yang mengenal kita lebih dari siapapun. Bapa yang tahu cerita kita dan isi hati kita. Bersama-sama kita akan pujikan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini kami percaya, aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah kepada-Mu Tuhan. Aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita pujikan sekali lagi. Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini kami percaya,
berharap. Kini kami bagiku bukan seperti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah kepadamu Tuhan. Aku panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Kita bersama-sama berdoa. Karena pengenalan akan Allah yang benar dan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami setia. Kami berserah terhadap rancangan. Saat ini Bapa, kami minta ampun di hadapan-Mu segala apa yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa. Demikian juga Tuhan tahirkan segala sakit, penyakit yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan pertolongan-Mu. Jemaat yang menghadapi pergumulan sakit, penyakit apapun, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Tuhan rencanakan yang terbaik sehingga bisa bersaksi, memuliakan Tuhan, melayani Engkau dengan sungguh. Hamba-Mu berdoa Bapa, bagi hamba-hamba Tuhan GKMI Yogyakarta, majelis pengurus GKMI Yogyakarta Cabang Pundong, anggota jemaat, warga jemaat, kiranya Tuhan akan menolong sehingga kami semakin dekat dengan Engkau, mengumulkan pelayanan kami, dan hadirat Tuhan nyata memenuhkan segala keperluan kami, sehingga program-program terlaksana dengan baik. Terlebih perencanaan dalam pembuatan program tahun ini Bapak, sehingga kami melakukan dengan hikmat Allah. Tuhan akan memberikan lawatan bagi kami, sehingga gereja Tuhan mengalami sinergi yang kuat, membangun gereja, mengalami pertumbuhan, Injil diberitakan, dan mengalami kekuatan spiritualitas yang hebat, dan bahkan kami bisa melakukan pelayanan sosial dengan baik. Hamba-Mu berdoa Bapa, kiranya Tuhan akan menolong untuk tiap komisi. Kami serahkan dalam Kristus Yesus, komisi senior, komisi perempuan, komisi pria, komisi anak, pemuda remaja, pertumbuhan iman kami Tuhan, di dalam kami mengikut Engkau, belajar dalam kelompok tumbuh bersama, pemuritan, persekutuan, bersaksi sharing, sehingga dalam pelayanan kami semakin bertumbuh Bapak.
Tuhan, kami juga berdoa pelayan-pelayan Tuhan dalam menaburkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga urapi. Dan demikian juga Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan sendiri yang akan menuntun, mendapat pekerjaan yang terbaik, dan Tuhan cukupkan. Hamba-Mu juga berdoa bagi bangsa kami yang kami cintai. Kami masih menghadapi pergumulan yang cukup berat Bapak, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya segera berakhir, di mana perjuangan bangsa kami dalam memulihkan ekonomi, memulihkan segalanya Tuhan. Kiranya Bapak, kami bergantung kepada Tuhan. Melalui hadirnya gereja kami berdoa syafaat, sehingga pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Hamba-Mu berdoa Yesus untuk garda depan, para dokter, perawat, pekerja medis, kami serahkan dalam kasih setia-Nya. Mereka memiliki hati melayani dengan tulus. Kiranya Tuhan jauhkan dari terpaparnya COVID-19 ini. Dan bahkan Tuhan lindungi keluarga. Kami juga berdoa Bapa, terlebih kami berdoa untuk Sinode GKMI, di mana kami sedang melakukan untuk rehab secara khusus gedung Sinode Bapa. Kiranya finishing ini berjalan dengan baik, selesai, dan Tuhan cukupkan melalui donasi, melalui gereja-gereja GKMI. Tuhan berkati panitia yang melaksanakan, yang bertanggung jawab. Tuhan pun memberikan hikmat. Hamba-Mu juga berdoa untuk temu raya MWC bulan Juli nanti. Kiranya ini menjadi pertemuan yang sangat indah, di mana kami semakin kuat Bapa menyaksikan kemuliaan Allah melalui pekan raya ini. Tuhan berikan rencana terbaik, sehingga keadaan yang ada di bangsa ini kondusif dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tentunya bersuka cita, bahagia, yang dimana Tuhan menambahkan usianya. Kami berdoa untuk Bapak Junarko, kami berdoa untuk Ibu Deborah Prabu, kami berdoa untuk Saudara Dani. Kami serahkan dalam Kristus Yesus pribadi-pribadi ini semakin mengenal Engkau, melayani Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Engkau, dan Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah ruah. Dengan hikmat Tuhan, masa depan hidup mereka, Tuhan yang akan melawatnya. Kiranya sukacita ini diberikan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami. Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan sejauh doa, dan Tuhan menolong kami. Tuhan jawaban doa kami. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita dengan penuh semangat kita menapaki hari-hari di tahun 2022 dengan semangat yang baru, dengan tuntunan Tuhan. Kita pujikan dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan.
hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita pujikan sekali lagi, tak pernah ragu akan kesetiaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup kami, berkuasa berjaya untuk selama-lamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih di awal berjalan, masuki dan terus berjalan tahun 2022 ini tentunya bersama dengan Kristus. Dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hati kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu kita terima hari ini sampai kita bertemu dengan saleh-salehnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat ciptaan duduk kembali. Saat teduh untuk kita semua. Ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.